wabarakatuh. Halo moms, kembali lagi di channel YouTube Mahasiswa Kebidanan. Di video kali ini kita akan belajar tentang yang namanya pijat bayi, yang mana video kali ini tentunya sangat bermanfaat sekali bagi mahasiswa kebidanan yang ingin belajar tentang pijat bayi, dan juga sangat bermanfaat loh moms bagi moms semua yang mempunyai bayi balita. Nah, di kesempatan kali ini kita sudah bersama Ibu Eka Fauzia Laila SST MK selaku dosen Prodi Kebidanan Stike Sukabumi. Sekaligus beliau adalah seorang praktisi kebidanan yang sudah bersertifikasi loh. Yuk kita tanya-tanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Selamat nonton moms. Apa sih manfaat dari pijat bayi ini? Baik, bunda-bunda sekalian, kita akan jelaskan sekarang tentang manfaat dari pijat bayi. Terutama yang pertama harus kita perhatikan adalah keadaan bayinya. Nah, ketika bayi sakit kan tidak boleh kita melakukan pemijatan. Manfaat sendiri ketika bayi sehat ini dilakukan pemijatan, yaitu meningkatnya daya tahan tubuh dari bayi tersebut. Kalau bayinya daya tahan tubuhnya menjadi meningkat, yang pasti bayi ibu akan tambah sehat. Yang selanjutnya dapat meningkatkan penyerapan makanan pada bayi. Ketika bayi makan, apapun yang dimakannya itu dapat diserap maksimal oleh tubuh. Apabila tidak dilakukan pemijatan, bisa saja nutrisi yang didapatkannya itu tidak maksimal diserap oleh tubuh bayi. Yang selanjutnya adalah mengubah gelombang otak bayi. Bagaimana mengubah gelombang otak itu? Jadi kualitas tidur bayinya itu lebih meningkat, sehingga pada saat malam hari bayi ibu lebih nyenyak dalam tidur, dan pada saat siang hari bayi ibu akan lebih banyak untuk bermain. Ya, yang selanjutnya adalah meningkatkan pertumbuhan tulang dari bayi. Bayi atau balita pada saat kita pijat, kita akan merangsang beberapa hormon yang ada di tubuhnya. Selanjutnya, pertumbuhan dari tulangnya itu pun sangat bermanfaat untuk bayi karena dia bertumbuh dan berkembang dalam masa pertumbuhan pada periode balita ini. Begitu untuk manfaat pijat bayi ini. Ibu, kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk dilakukannya pijat bayi ini? Baik, pijat bayi dilakukan adalah pada saat bayi tersebut dalam keadaan sehat, dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak sedang rewel. Terutama bayi tersebut tidak boleh dalam keadaan tertidur langsung dipijat. Yang kedua, dalam keadaan setelah selesai makan tidak boleh dipijat. Yang selanjutnya, dalam keadaan sakit tadi tidak boleh dipijat. Dan yang terakhir adalah ketika bayi tersebut dalam keadaan lapar, itu tidak boleh dipijat. Nah, pada saat kita akan melakukan pemijatan kepada bayi, yang harus kita lakukan, kita melihat keadaan bayi tersebut. Yang pertama dari fisik bayi tersebut. Fisiknya adalah matanya terbuka dengan cerah. Dia melihat kepada ibunya dan dia tersenyum. Dan selanjutnya dia terlentang dan merasa nyaman pada saat dia tertidur. Dan dia siap untuk dipijat ketika tangannya terbuka menerima pijatan dari ibu. Apabila ditemukan bayi ibu pada saat akan dipijat, dia menguap atau mengantuk, berarti ibu harus menghentikan atau selesai memijatnya, atau pada saat akan mulai lebih baik ibu tidak melanjutkan. Selanjutnya ketika terlihat bayi ibu itu cegukan, terdengar cegukan begitu, berarti ibu tidak boleh melanjutkan pijatan karena dia tidak tahan dengan udara sekitar. Dan ada kemerahan di sekitar kulitnya, itu juga tidak boleh ibu melakukan pemijatan. Apalagi bayinya dalam keadaan marah dan menangis. Harus ibu tenangkan dulu bayinya, baru ibu melakukan pemijatan. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan pemijatan pada bayi. Ketika ibu sudah santai, ibu sudah siap untuk memijat, bayi pun dalam keadaan sudah siap memijat, maka lingkungan pun sudah aman, kita akan lakukan untuk pemijatan. Selanjutnya kita buka untuk baju bayinya, baju bawah bayi. Yang pertama kita akan pijat dari daerah kaki bayi. Yang pertama kita pegang kaki bayinya sambil kita komunikasi kepada bayi. Kita tatap muka bayinya. Adek cantik atau adek ganteng, hari ini kita akan pijat ya. Yang pertama kita pijat dari kakinya ya, anak soleh atau anak soleha. Baik, kita mulai dengan gerakan yang pertama, yaitu Indian milking. Tangan bunda kita simpan di paha bayi paling atas. Kita tarik, tapi jangan terlalu kencang. Kita lakukan pijat. 1, 2, 3, 4,
pergelangan kaki bayi. Yang memutarnya tangan kita, bukan kaki bayi. Kita putar 6 kali gerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dan gerakan selanjutnya adalah kita lakukan pemerasan seperti tadi yang awal. Kita lakukan pemijatan dari alat pergelangan kaki sampai dengan paha. 1, gerakan selanjutnya 2, lagi 3, 4, 5, 6. Setelah kita lakukan pemijatan, kita akhiri dengan menggulung daerah kaki bayi, ya, digulung, gulung, 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 gulung. Selesai, kita lakukan rileks kepada bayi. Gerakan yang tadi dilakukan juga untuk kaki yang sebelahnya. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan daerah perut. Minta izin selalu kepada bayi. Sayangku, sekarang perutnya ya yang akan dipijat. Setelah bayinya tertawa dan bayinya siap menerima pijatan, kita langsung melakukan pijatan, yaitu gerakannya adalah end series. Nah, gerakan ini memutar setengah lingkaran di perut bayi. Gunanya gerakan ini adalah dia akan menggiring semua udara yang ada di perut bayi. Gerakan seperti mengayuh sepeda. Ini gerakannya namanya water wheel. Dia mendorong ke arah bawah selama 6 kali juga. Pelan-pelan ya Bun pada saat kita melakukan gerakannya. Nah, selanjutnya kita lakukan dorongan seperti ini secara pelan-pelan untuk sampai dengan kaki bayi. Water wheel B. Kita tarik sampai kaki. Lakukan gerakan ini selama 6 kali juga. Selanjutnya kita lakukan open book. Nah, ini budal bayinya ya Bun. Kita simpan jempol kita di antara budal bayi atau pusernya. Kita buka. Nah, seperti kita membuka buku. Lakukan gerakan ini juga selama 6 kali, sebanyak 6 kali. Dan gerakan selanjutnya adalah gerakan sun moon atau bulan matahari. Gerakan ini, baik, tangan kita ada di sini, tangan kiri ada di bawah pusar bayi, tangan kanan ada di atas pusar bayi. Kita lakukan gerakan tangan kiri naik, tangan kanan turun. Tangan kiri tidak terlepas dari perut bayi, tangan kanan pindah lagi ke atas. Tangan kiri berputar, tidak terlepas dari perut bayi, tangan kanan ke atas. Gerakan kita tidak terputus pada saat melakukan gerakan sun moon. Oke, selanjutnya gerakan ini dilakukan 6 kali ya Bun. Selanjutnya kita akan lakukan gerakan I love you. Yang pertama, kita simpan tangan kita di sebelah perut bayi. Lakukan pengurutan ke daerah bawah. I 3 kali. Love-nya itu adalah L terbalik. L 1 kali saja. Dan U terbalik. Dari bawah kita tarik ke atas dan berputar. I love you. Gerakan yang Bunda lakukan tidak boleh terbalik dari sebelah kiri bayi ke kanan bayi, tapi harus dilakukan dari sebelah kanan bayi menuju kiri bayi. Gerakan I love you ini dilakukan oleh Bunda selama 6 kali gerakan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan gerakan di daerah perut bayi adalah walking. Gerakan ini berfungsi untuk menggiring udara juga yang terakhir sebelum selesai. Gerakan walking ini tangan kita menempel di perut dan jari-jari kita yang mundur sampai dengan di bawah perut bayi. Ya, kita lakukan gerakan ini selama 6 kali juga. Kita ajak bayinya untuk relax, perut bongkok, relax. Setelah bayinya relax, kita ajak bermain lagi dan kita lanjut untuk gerakan yang selanjutnya ada di daerah dada bayi. Nah, daerah dada bayi ini sangat baik untuk dipijat terutama pada saat bayi tersebut mengalami batuk pilek. Nah, untuk melancarkan proses pernafasannya, di sini kita akan melakukan pemijatan. Yang pertama, kita lakukan permisi kepada bayi. Oke, kalau misalkan tangan Bunda sudah kering, lebih baik ditambahkan lagi untuk minyak vegetable-nya atau minyak kelapa. Oke, kita lanjutkan. Chest permission, kita bilang kepada bayi, Dede, sekarang dadanya dipijat ya. Oke, selanjutnya kita lakukan big love. Nah, big love ini dilakukan dengan cara kita simpan tangan di tengah-tengah dada bayi, membuat putaran seperti kita membuat love yang besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita melakukan gerakan butterfly atau seperti menghilang. 1. Pada saat di pundak bayi kita tekan sedikit di daerah belikatnya.
dua, tuh dua, satu, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, ya, 6 kali gerakan. Oke, selanjutnya kita akan membuka dada bayi. Caranya, jempol kita di pinggir puting payudara bayi, jempolnya di sini, kita buka dadanya, seperti menurut pelan-pelan ya bun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah selesai pemijatan di dada bayi, kita lakukan relaksasi dada. Selanjutnya kita akan memijat di daerah lengan bayi sebelah dalam. Nah, sebelah sini ya, dekat dengan ketiak bayi. Kita pijat dari lengan. Kita kasih batas di daerah sikut. Dari sikut bayi ini yang sebelah dalam, kita pijat sampai ke ketiak dan sampai di dada bayi batas sebelah sini. Kita akan melakukan pemijatan yang pertama dari daerah bahu. Nah, lengan atas bayi kita pegang. Jari-jarinya kita pegang dengan tangan kiri. Kita ulur ke arah atas. 1, bergantian. 2. Selanjutnya kita putar seperti tadi. Nah, tangan kita mencengkram tangan bayi. Jangan tangan bayi yang diputar, tapi tangan kita sebagai pemijat yang diputar. 1, pelan-pelan ya bun. Nah, selanjutnya kita akan memutar daerah lengan atas bayi. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita akan menekan pada daerah telapak tangan bayi. Telapak tangan bayi ini ketika kita tekan, di sini bermanfaat untuk menambah nafsu makan bayi, terutama bayi yang mulai untuk makan. Nah, jadi nggak ada alasan lagi nih, nanti bunda merasa bayinya makannya susah. Oke, kita lanjut. 1, 2, kita tekan ya bun. 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita akan memutar jari-jari bayi. Nah, seperti tadi, dari mulai ibu jari kita tarik ke atas, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Kita lakukan gerakan ini selama 6 kali gerakan. Oke, setelah 6 kali gerakan kita lakukan di jari-jari bayi, kita akan lakukan gerakan memutar pergelangan tangan bayi, tapi bukan pergelangan yang kita putar, tangan kita yang berputar di sekitar pergelangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan gerakan selanjutnya adalah mengurut dari arah pergelangan tangan sampai dengan lengan atas atau bahunya. Kita mulai ya bun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan terakhir kita gulung bagian tangannya. Gulung, pelan-pelan sambil kita mengajak bayi bermain. Setelah bayi merasa nyaman, kita lakukan integration atau relaksasi pada bayi. Nah, gerakan tadi dilakukan untuk tangan kanan dan tangan kiri. Keduanya harus dilakukan dengan gerakan yang sama. Ya, tangan, dada, perut, bokong, kaki, rileks. Setelah bayinya merasa rileks, gerakan selanjutnya ciluk, telunjuk dan jari tengah kita yang bermain. Ciluk, lakukan 6 kali. Gerakan ciluk seperti ini kepada bayi. Selanjutnya, setelah 6 kali gerakan ciluk dilakukan, kita lakukan gerakan memutar daerah pelipis dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Lakukan gerakan berputar secara lembut dan bayi akan merasa nyaman. Dan selanjutnya, setelah 6 kali gerakan dilakukan, kita lakukan gerakan eyebrow. Nah, yang selanjutnya gerakan lip line, yaitu gerakan di atas bibir. Nah, gerakan ini bermanfaat untuk menambah nafsu makan bayi nih bun. Kalau kita sering melakukan kepada bayi, sehingga proses mencerna makanan dia lebih cepat. Nah, banyak ya bayi-bayi yang menyimpan makanan di dalam mulut. Ketika kita sering melakukan pijatan, maka dia tidak akan lama menyimpan makanan di dalam mulut. Oke, kita lakukan. 1, kita tarik ke atas. 2, 3, dengan pipinya ya. 5, 6. Nah, sekarang di bawah, di dagunya kita tarik juga. 1 ke atas, 2, 3, 4, 5, 6. Pipinya nih, ya. Sambil kita bermain kepada bayi. Pijit. Nah, bisa seperti itu. Kita lakukan gerakan ini 6 kali. Yang selanjutnya adalah daerah hidung. Daerah hidung ini dipijat bisa melancarkan pernapasan
pernafasan bayi ketika dia batuk pilek. Di sini dipijat di daerah hidung dapat melancarkan pernafasan pada bayi. Kita tarik atas, 1, tarik bawah. 1, 2, sampai 6 kali. Kita lakukan gerakan ke atas dan ke bawah. Selanjutnya kita lakukan gerakan dari mulai telinga sampai dengan leher dan berakhir di dagu. Dari sini kita tarik sampai dagu, kita bilang cantik cantik cantik, atau kita bilang ganteng 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 sampai dengan 6 kali. Pada saat kita melakukan pijatan, lakukanlah gerakan ini sambil dengan membawa bayi bermain. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pijatan daerah dagu bayi. Ya, kita pijat selama 6 kali. Setelah kita lakukan 6 kali, kita lakukan pemijatan di daerah telinga. Nah, kita tarik ya di atas telinganya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan selanjutnya adalah kita melakukan gerakan berputar di daerah kepala bayi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajak lagi bayi bermain. Oke sayang, mukanya udah selesai ya dipijat. Kita lanjut pemijatan di daerah punggung. Bunda bisa melakukan dengan cara dilahun atau disimpan di atas pangkuan. Kaki Bunda menyilang lurus, bayi disimpan di pangkuan. Nah, posisinya seperti ini ya. Jadi dia tidak tertahan untuk pernafasannya. Kita lakukan gerakan yang pertama adalah gerakan maju mundur. Dari sini tangan kita disimpan, kita lakukan maju mundur. 1 maju, 1 mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerakan selanjutnya adalah kita urut dari tengkuk bayi sampai dengan pantat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya dari tengkuk sampai dengan kaki kita urut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita akan lakukan gerakan memutar di daerah punggung bayi. Jangan sampai kita lakukan memutar di daerah tengah atau di daerah tulang belakang bayi. Hindari kita lakukan melingkar di daerah pinggir-pinggir tulang belakang bayi saja. Kita lakukan memutar dengan 2 jari. 1 sampai bawah, 2, 3, 4, 5, 6. Pelan-pelan aja ya Bun pijatnya. Selanjutnya kita lakukan gerakan untuk memijat daerah atas bokong bayi. Kita lakukan pemijatan. Ketika bisa 2 tangan langsung seperti ini boleh. Ketika susah untuk melakukannya boleh seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan selanjutnya adalah kita seperti menggaruk, tapi tidak menggunakan kuku. Menggunakan ujung-ujung jari dari pundak sampai dengan pantat bayi. 1, 2, hindari daerah tulang belakang, jangan sampai ditekan. 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita akan lakukan gerakan di daerah pantat atau daerah bokong bayi. Yang pertama kita lakukan gerakan dengan cara memutar di daerah bokong bayi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerakan yang kedua kita tekan daerah bokong bayi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah selesai kita baringkan lagi bayi ke tempat tidurnya. Selesai. Oke sayang, pemijatan hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah mau dipijat oleh Bunda. Mudah-mudahan Dede selalu sehat ya. Itu untuk semua gerakan pijat bayi ya Bun. Terima kasih. Nah, itulah tadi praktik pemijatan bayi. Gimana Moms? Mudah kan? Moms dan teman-teman bisa melakukan praktik pemijatan pada bayi tadi di rumah secara mandiri loh. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa saksikan terus ya video-video dari kami. Stay tune.